Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Wahyu pasal 21 ayat 6 yang berbunyi demikian. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema Sang Akhir yang Menentukan. Sahabat-sahabat Kristus, seorang pengkhotbah pernah memperingatkan, jalan manapun yang ditempuh akan berujung pada Tuhan. Anda pasti akan menemuinya, entah sebagai terang dan kehidupan, atau sebagai api dan siksaan. Ya, ia benar. Tuhan sendiri menyatakan dirinya bukan saja sebagai yang awal, melainkan juga yang akhir, Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama alfabet Yunani, Omega adalah huruf terakhir. Pernyataan diri Tuhan ini punya konsekuensi yang serius bagi setiap ciptaan. Sahabat-sahabat Kristus, ada dua akhir yang dijelaskan Tuhan dalam bagian firman yang kita baca. Akhir yang pertama adalah akhir bagi mereka yang menang. Ayat 7. Mereka akan memperoleh semua yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 4. Mereka haus akan Tuhan, dan Sang Sumber Hidup akan memuaskan kehausan mereka selamanya. Ayat 6. Sedangkan akhir yang kedua adalah akhir
bagi mereka yang tidak menang. Ayat 8. Mereka disebut sebagai orang-orang penakut dan tidak percaya. Tuhan tidak menarik bagi mereka. Mereka haus akan kekerasan dan pembalasan dendam, keji, pembunuh, haus akan kepuasan seksual di luar cara yang direstui Tuhan, sundal, haus akan kuasa gaib, sihir, haus akan Tuhan yang sesuai keinginannya, berhala, haus akan sukses hasil kebohongan, dusta. Mereka bukannya menikmati mata air kehidupan, mereka berakhir dalam lautan api dan belerang. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana kita akan menjalani hidup tiap hari dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Sang Omega yang akhir, pribadi yang akan kita hadapi setelah hidup di dunia ini usai? Apa yang menjadi kehausan Anda dalam hidup ini? Ya Tuhan, gantikanlah segala kehausanku dengan kehausan akan Engkau. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.